Ini adalah kasus pembunuhan berantai yang nyata. Hanya dalam 1 tahun, pelaku membunuh 19 orang secara berturut-turut, bahkan membakar dan memakan organ dalam beberapa orang. Menjadi mimpi buruk bagi seluruh Korea. Film pengejar ini dibuat ulang dengan tinggi. Detail kasus pembunuhan berantai, rangsang konten, silakan lihat dengan hati-hati. Panggil gadis Mijin di bawah pengaturan bosnya. Menerima jasa laki-laki yang sopan. Atas permintaan Mijin datang ke rumahnya. Di depan rumah, lelaki itu bergelut cukup lama. Baru saja membuka pintu. Tepat setelah memasuki pintu, Mijin berkata dia ingin mandi. Setelah pergi ke kamar mandi, dia mengirimkan lokasi spesifiknya ke Jong Ho. Sesuai dengan perjanjian, hasil deteksi di sini sama sekali tidak ada sinyal. Tapi ketika dia melihat sekeliling untuk mencari sinyal, lalu melihat pemandangan yang mengerikan. Di sudut ruangan, ada sehelai rambut dengan kulit kepala. Mijin hampir tercengang ketakutan. Dia menekan rasa takutnya dan keluar dari kamar. Membuat alasan untuk kembali ke mobil untuk mengambil payung dan ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia menemukan bahwa pintunya terkunci. Pada saat ini, pria itu melepaskan penyamarannya. Tersenyum aneh, Mijin diikat tangan dan kakinya dan dibuang ke toilet. Pria itu mengeluarkan banyak peralatan dari tasnya. Temukan tongkat besi dan palu dari dalam. Lalu, tekan kuat-kuat kaki Mijin. Menekankan tongkat itu ke kepalanya. Lalu mengangkat palu tinggi-tinggi itu mencoba berkali-kali namun tidak berhasil. Namun karena panik, dia terpeleset dan jarinya terluka. Kemarahannya membuatnya kehilangan kesabaran dalam sekejap. Dia langsung mengangkat palu, pukul kepala Mijin. Mijin terjatuh tanpa ada gerakan apapun. Melihat Mijin tidak bergerak, pria itu kembali merasa kecewa. Karena proses yang ditetapkan tidak dapat diselesaikan. Dan pada saat itu tiba-tiba seseorang membunyikan bel. Itu adalah pasangan tua, terutama untuk mengunjungi Tuan Park, pemilik rumah ini. Pria itu dengan tenang mengatakan Tuan Park sudah pindah. Tapi saat mereka hendak pergi, lalu melihat anjing peliharaan Tuan Park. Jadi mereka terus bertanya. Pria itu berhenti menjelaskan bahwa mereka langsung ke dalam rumah. Akhirnya, itu sangat sulit. Jong Ho baru saja menemukan yang selamat. Tapi itu karena dia tidak pergi ke tempat Yung Min. Agar aku bisa mempertahankan hidupku. Dan tidak memberikan petunjuk yang berguna. Tapi Putri Min Jin mendengar percakapan orang dewasa. Gadis kecil yang duduk di dalam mobil menangis. Suasana hati Jong Ho menjadi lebih berat. Faktanya, saat dia menerima telepon Anda, dia sedang demam. Saya meminta izin dan tidak ingin pergi. Tapi Jong Ho kekurangan orang. Jadi saya membuat beberapa ancaman. Mijin dengan enggan menyetujuinya. Lihatlah Putri Mijin. Jong Ho hampir diliputi perasaan bersalah yang tak ada habisnya. Beruntung kali ini para juniornya membawa kabar baik. Dia menggunakan set kunci itu untuk membuka ruangan. Jong Ho bergegas masuk ke kamar tetapi tidak dapat menemukan Mijin. Dan sinyal telepon di sini juga penuh. Dia menilai ini bukan tempatnya. Tapi saat mereka hendak pergi, tidak sengaja bertemu dengan pemilik kamar yang kembali. Dan berbalik dan berlari ketika dia melihat mereka. 2 orang dikejar, akhirnya menangkapnya, setelah dikalahkan oleh Jong Ho. Pihak lain akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia dan Yung Min adalah narapidana. 4 bulan yang lalu, Jae Yong Min tinggal di sini untuk sementara waktu. Lalu tidak pernah melihatnya lagi. Lalu, Jong Ho memperhatikan wallpaper di dinding. Pemilik rumah menjelaskan bahwa ini semua adalah mahakarya Yung Min. Jong Ho merobek kertas dindingnya. Seluruh dinding ditutupi dengan anggota tubuh yang terpenggal. Gambarannya sangat menakutkan, seperti api penyucian di bumi. Jong Ho berbalik, tersesat. Tetapi menemukan bahwa gadis yang menunggu di dalam mobil telah menghilang. Dia buru-buru melihat sekeliling. Setelah sebuah sepeda motor melaju kencang, Jong Ho melihat makanan ringan tersebar di seluruh gang. Dan gadis kecil itu terbaring tak bergerak. Ternyata gadis itu melihat ada siluet yang mirip ibunya, jadi dia keluar dari mobil dan mengejarnya. Akibatnya, ia tertabrak sepeda motor pengantar barang. Jong Ho membawanya ke rumah sakit. Beruntung, cederanya tidak serius. Ketika perawat meminta anggota keluarga untuk menandatangani, Jong Ho ragu-ragu sejenak lalu menandatangani namanya. Dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Bergegas ke kantor polisi dan menangkap Yang dan memukulinya. Memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan Mijin. Polisi datang tetapi tidak berhenti. Sebaliknya, mundur perlahan dan tinggalkan ruangan. Mereka segera menjadi gila. Hasil perbandingan DNA menunjukkan darah di tubuh Yung Min bukan darah Mijin. Dan mereka menyelidikinya. Ini ketiga kalinya Yung Min mengaku melakukan pembunuhan. 2 kali terakhir juga karena tidak ada bukti yang ditemukan sehingga pada akhirnya mereka harus melepaskannya. Sepertinya dia menikmati proses menggoda polisi. Baru saja, ketua mengeluarkan perintah. Bukti harus ditemukan sebelum masa penahanan berakhir. Sekalipun palsu, buktinya harus diberikan. Sebagai polisi, mereka tidak berani melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Tapi Jong Ho bisa. Orang-orang menunggu lama di lorong. Jong Ho akhirnya mendapatkan hasilnya. Polisi segera mengerahkan seluruh kekuatan. Pergi ke bengkel pahat batu tempat Yung Min dulu bekerja. Gali 3 meter ke dalam tanah, tetapi masih tidak dapat menemukan separuh tubuhnya. Bahkan tidak ada tanda-tanda keberadaan Mijin. Semua hanya bisa menunggu Yung Min tiba di lokasi.
Tapi ketika kepala departemen, secara pribadi membawa Yung Min ke tempat kejadian, dihentikan oleh jaksa, dia pikir kepala departemen itu karena menghapus dampak opini publik terhadap wali kota yang dilempari kotoran. Itu sebabnya mereka menyiksa dan memaksa orang yang tidak bersalah untuk mengaku. Cobalah untuk menciptakan publisitas yang lebih besar untuk mengalihkan perhatian publik. Dia meminta kepala suku segera melepaskannya dan serahkan dalang penyiksaan itu. Dan mengapa jaksa melakukan hal itu? Murni untuk keuntungan pribadi. 2 kali Yung Min dibebaskan dengan polos sebelumnya. Semua melewati tangannya. Jika kali ini Yung Min diselidiki, dia bersalah. Dia pasti akan dihukum. Kepala departemen tidak berani bersikap kasar padanya. Akhirnya harus berkompromi. Perintah untuk menghentikan pencarian dan menangkap Jong Ho. Jong Ho belum mengklarifikasi situasinya dan telah ditangkap. Dia langsung diantar ke mobil polisi dan dibawa ke kantor polisi. Saya mendengar bahwa Yung Min dibebaskan. Hati Jong Ho terbakar. Begitu dia dibebaskan, meski sebelumnya Mi Jin masih hidup, kini sulit lolos dari kematian. Jong Ho tidak punya banyak waktu lagi. Dia menendang pengemudinya, mobil polisi merambah jalur, langsung menabrak pohon. Jong Ho memanfaatkan kekacauan itu untuk menjatuhkan polisi dan melarikan diri. Pada saat yang sama, Mi Jin menggunakan pecahan batu bata di tanah. Putuskan talinya, dia menyeret tubuhnya yang lemah dan berlari ke jalan. Tapi tidak melihat siapapun di jalan. Dia berlari ke toko untuk meminta bantuan. Beritahu pemiliknya untuk segera memanggil polisi. Lalu dia menelepon Jong Ho lagi. Tapi saat ini Jong Ho sedang gila-gilaan di jalan. Tidak pernah mendengar telepon berdering. Mi Jin mengalami koma lagi. Namun, Yung Min dibebaskan. Kembali ke sini lagi. Dia membuang bungkus rokok kosong di tangannya. Pergi ke toko itu. Tak disangka, mulut sang pemilik membawa petaka bagi tubuhnya. Saat aku mendapat obatnya, aku memberikannya pada Yung Min. Ngomong-ngomong, ceritakan juga kisah Mi Jin. Bahkan meminta Yung Min untuk tetap tinggal. Tunggu sampai polisi tiba sebelum pergi. Karena mereka memerlukan perlindungan, Mi Jin bersembunyi di belakang. Pemiliknya bahkan menemukan palu sendiri. Biarkan Yung Min membela diri. Melihatmu berdiri di sana aku merasa sangat aman. Yung Min berbalik dan menutup toko. Saat ini, Jong Ho mendekat. Dia memandangi gedung-gedung itu dengan mata terbuka lebar. Tapi aku tidak tahu di mana menemukan Mi Jin. Dan Yung Min di toko mulai membunuh orang. Ketika polisi tiba, hanya 2 mayat yang dimutilasi yang tersisa di dalam rumah. Yung Min mengikuti mobil polisi ke toko. Lihatlah, semua orang terlahir dengan sifat buruk. Kita harus ingat, ketika kita tidak bisa mengubah hidup kita, Anda juga harus berusaha untuk tidak dirusak oleh kehidupan. Terakhir, saya sarankan menonton film aslinya, penuh dengan adegan yang merangsang secara visual. Saya tidak berani menyiarkan satu adegan pun di sini.